Muhammadur Rasulullah, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Rasulullah, hayya 'alal jihad, Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal falah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breaking news. Ya, ini breaking news dari Habib Novel. Saya barusan mendapat pertanyaan di WhatsApp tentang video yang beredar di jejaring sosial. Video yang memang aneh juga ya. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bertentangan dengan ajaran Bani Alawi, ajaran para habaib maupun para kiai. Ya, ini tidak sesuai dengan hadis al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah dia yang umat Islam selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Karena itu udah abaikan saja. Jangan terprovokasi ya, ajakan-ajakan yang begini nih, yang enggak mutu ini enggak usah didengarkan. Kita eratkan tali persatuan dan persaudaraan. Kita tebarkan kasih sayang, kita saling menghormati dan saling mencintai. Jangan mau terprovokasi oleh siapapun dan alasannya apapun. Karena di negara kesatuan Republik Indonesia ini, alhamdulillah kita bisa hidup beragama, semua umat beragama hidup dengan damai, saling menghargai, penuh toleransi, dan khususnya umat Islam bisa melaksanakan sholat dimanapun, bahkan di rest area, di mall, disediakan musola, tempat untuk sholat. Dan negara kita adalah umat Islam terbesar di dunia ya, umat Islam terbesar di dunia. Karena itu ikhwani rahimakumullah, mari bersama-sama kita jaga kedamaian negeri ini, kita jaga persatuan negeri ini. Mari kita pupuk rasa saling mencintai sesama anak bangsa, sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang semakin besar dan bangsa yang semakin makmur. Jazakumullah khairan. Sampaikan pesan saya ini kepada yang lain, insyaallah manfaat dan membawa rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus memikirkan agama utawi jihad. Jihad itu berjuang. Jihad dimaknani perang itu cokono wong ekstremis. Lalu mana jihad itu orang hubungannya dengan perang. Jihad mana loh? Berjuang. Mergo jahada ya jihadu jihadan itu kangelan loh. Anda kangelan itu disebut apa? Jihad. Kalau gue melarat kangelan itu jihad. Mulane wong mati fakir mati apa? Jihad. Jihad. Mulane mati syahid. Mati apa? Wong seneng wong wedok ra kesampean mati, kuwi mati apa? Syahid. Lha kene lho. Dadi syahid cinta niku wonten. Dadi seneng ka wedok, demenan kawani, ngempet ora iso, iku nak mati syahid. Tapi syaratnya mati loh, ben syahid. Ini tenan. Terus masyhur ketika Rasulullah ditanya siapa mati syahid menurut kamu, yaitu orang yang mati di medan perang. Jawab Nabi, idzan syuhada ummati qalil. Kalau gitu yang mati syahid sedikit. Nabi mulai nyebut al-mat'un, orang yang mati karena penyakit pagebluk atau penyakit massal atau masif. Wal mabtun, orang yang mati karena sakit perut. Terus wal mahdum, orang yang mati karena kerubuhan bangunan. Di sebagian riwayat yang mati karena tenggelam itu juga syahid. Dan termasuk mau mati cinta tadi itu ya mati apa? Mau seneng wong wedok ra kesampean, zina rawani, ngempet ra iso, yakin ditolak terus mati. Nah, itu syahid apa? Syahid. Ini penting kalau terangkan karena kalau Allah, karena itu tadi ya, teorinya orang-orang ahli sunnah itu sederhana ya. Jihad itu maknanya tenanan. Jadi jahadaya jihadu jihad dan maknanya apa? Tenanan.
Sebab itu zaman jenengan ngaji teng ala-ala napa ngaji kitab-kitab alim mesti ijtihad wala taksal. Ijtihad tenanan sira wala taksal. Jadi bandingannya tenanan niku aja males. Ora kok ijtihad perang sira mboten. Perang itu kondisi tertentu yang kebetulan itu ya kangelan terus disebut jihad. Sebetulnya babnya itu vital. Makanya di fikih itu enggak ada bab jihad, ada bab vital. Kalau jihad ya ngaji ya jihad, mempertahankan kemiskinan ya. Ya yang baik melarat, bapak yang melarat kok utuh nanti ya fotonya melarat. Itu jihad. Enggak mudah tetap Islam dalam keadaan fakir. Wah itu jihad, no? Keren. Jihad keren. Lo soleh kayak tuh, aku gampang ono sing gaji. Artinya soleh itu kan gampang. Ada yang gaji, ada yang misalnya fadilah itu kan gampang. Mempertahankan kesolehan seperti itu mudah. Ada yang gaji, ada yang ngamati, ada yang nyucuk, ada yang memberi gelar sohibul fadilah itu gampang sekali. Orang-orang miskin itu soleh-solehnya sendiri gak ada nyanyami template dan gak ada yang bilang dia sohibul fadilah, tapi tetap gak zina, gak maling, gak korupsi. Wah itu luar biasa. Soleh balik itu gampang karena oh gampang banget. Yes, aku rapi mana? Ini uang hasil. Tapi itu jelas mudah, apa? Makanya wakam min masyhurin bi barokati mastur. Cara pepatah yang wali-wali kutub wakam min masyhurin bi barokati mastur. Banyak orang terkenal itu mesti barokahnya ulama mastur. Karena tadi jadi mudah, soleh masyhur itu mudah. Ada yang gaji, ada yang murid gelar sohibul fadilah. Tapi maksiat kan izin. Apa kelabing kan izin. Apa dugem izin. Orang yang ngerowo izin. Tapi buat krono Allah, buat krono Jubair, tapi kan jelas di sini. Iya izin, karena sudah gelar sohibul fadilah. Master itu penting. Ya mungkin banyak orang juga kurang mengetahui sebenarnya jihad Rasulullah SAW ini. Orang tahunya kan bahwa jihad itu perang. Ya. Jadi perang terus, bahwa jihad itu bunuh-membunuh. Ya. Sebetulnya Rasulullah tidak pernah mengajak seperti itu. Ya. Jadi Rasulullah itu setiap diajak ada peperangan itu, kita harus tahu bahwa Rasulullah tidak memerangi dahulu. Jadi Rasulullah SAW ini setelah mereka memerangi, baru diperangi oleh Rasulullah. Ya. Itu pun dengan syarat. Anak-anak kecil jangan dibunuh. Wanita-wanita jangan dibunuh. Pohon-pohon, tanaman-tanaman jangan sampai ditebang. Dan ini. Itu ada syarat-syaratnya. Ini yang luar biasa. Ya. Bayangkan orang sekarang menghadap musuh. Dia akan dibunuh. Tapi dia masih menjalankan syarat dari Rasulullah SAW. Ini luar biasa Islam ini. Ini tinggal kita bunuh. Itu bunuh pun itu tidak boleh dengan kebencian. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah terjadikan sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu akan membunuh diludahi. Akhirnya tidak menjadi membunuh. Ali, kenapa kamu tidak jadi membunuh? Karena saya takut membunuh kamu bukan karena Allah, karena engkau meludahi aku itu tadi. Bukan karena Allah lah, karena benci kepadanya. Itu Islam itu bisa mengatur itu. Ini lakukan. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah perang itu memulainya. Dan tidak pernah menganjurkan untuk bunuh-membunuh. Selalu diadakan perdamaian dulu. Ayo, didatangi, mengutus orang berapa ke sana untuk bagaimana dibuat musyawarah lah, diatur. Bagaimana supaya kita tidak jadi peperangan, supaya ini nanti supaya tidak ada orang yang terbunuh, supaya ini, ayo kita lah damai kita ini. Itu dulu. Tapi mereka kadang tidak mau, mereka memerangi, ya baru Rasulullah membalas. Dan Rasulullah SAW manusia yang tidak pernah kalah dalam peperangan. Tapi kan di beberapa kisah sempat, salah satunya mungkin perang Uhud yang tidak kalah. Oh, tidak kalah. Itu tidak kalah karena umat ini tidak mengikuti aturan Rasulullah SAW. Saat itu mereka terdesak mundur oleh para pasukan-pasukan pemanah itu tadi. Tapi subhanallah setelah itu mereka bangkit lagi. Dengan mereka mendatangi mereka, berarti menunjukkan bahwa mereka ini masih hidup dan masih semangat untuk berperang. Belum selesai. Tapi orang-orang kufar waktu itu pada nyingkir. Karena lihat bagaimana di surat Ali Imran kalau tidak salah itu 173 dan 174. Ya di surat saya kurang hafal ayatnya itu. Itu tentang kejadian ini. Fanqalabu bi ni'matin minallah. Jadi mereka dirubah setelah mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil.
dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadi semangat lagi untuk memerangi mereka. Itu Rasulullah. Di situ kekalahannya kesalahan daripada umat Nabi Muhammad tidak turut Nabi Muhammad. Bukan kekalahan, kesalahan. Oke. Apakah jihad itu selalu tentang perang? Oh, tidak. Nah, bagaimana? Ada hal lainkah yang maksudnya Ada. Rasul menunjukkan bahwa saya sedang berjihad tapi beliau tidak berperang? Nah, itu seperti Ya, apa? seperti waktu pulang dari perang Badar. Ya. Itu di bulan Ramadan, bulan puasa. Kata Rasulullah, kita telah pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Ya. Subhanallah. Sahabat pada heran ini, ya Rasulullah, jihad apa lagi ini? Tadi jihadnya sudah luar biasa besarnya. Perang seperti ini, kata Rasul, jihadin nafas. Jihad kepada hawa nafsu. Anda bisa menekan hawa nafsu. Ini musuh yang tidak tampak. Ya. Kelihatannya baik tapi tidak baik. Ya. Kan ada yang begitu nafsu nih. Subhanallah, itulah jihad yang luar biasa. Ya. Anda tidak tahu ini benar atau tidak. Ini nafsu kadang berbuat Anda seakan-akan sholat. Kelihatannya sholat Anda sudah benar. Tapi nafsu ini ingin pamer. Itu menekan itu tuh lebih berat daripada jihad bunuh-membunuh. Jadi sebetulnya jihad dan nafsu ini jihad yang paling sulit. Tidak ada orang tahu. Dan bahkan kadang kita ini bisa tidak tahu bahwa ini benar atau tidak. Ya. Karena nafsu itu menutupi, syaitan ini pintar betul kadang. Membuat kita ini seakan-akan khusyuk. Contohnya orang yang sholat, yuwaswisu itu. Iya. Usolli sampai berapa? Ini nafsu ini jihad ini. Iya. Ya kita harus tekan itu. Iya. Jangan kata setan lah ya dalam ini. Itu kamu belum ikhlas itu. Belum fasih, belum benar. Ulang lagi gitu terus. Nah, dalam ini contoh yang paling ringan, masih banyak yang besar. Iya. Jihad dan nafas itu lebih utama daripada jihad perang-perang itu. Ini kata Rasul. Iya. Lah orang sekarang kan maunya perang. Iya. Bukan perang. Perangi diri kamu waktu kamu ingin perang dan kamu mengatakan orang lain yang diperangi siapa? Iya. Saudara muslim sendiri. Iya. Ini lucu kita lihat. Ini jihad apa? Iya. Kalau muslim sama muslim sendiri pukul-pukulan itu katanya jihad. Menegakkan kebenaran. Masing-masing merasa dirinya benar. Iya. Itu sudah orang yang tidak benar. Iya. Orang kalau sudah merasa dirinya saya benar. Orang tidak benar. Walaupun dia benar. Rasul tidak pernah mengajarkan itu. Bahkan sampai-sampai Ustaz Ali kalau lihat orang khutbah Jumat. Ya. Usikum wa nafsiya bitaqwallah. Bukan usikum toh. Ya bukan saya wasiatkan kepada diri kalian. Ya walaupun itu boleh. Ya. Cuman adabnya kan wa nafsiya, diriku juga. Karena saya juga belum bertakwa. Itulah adab-adab ini. Makanya zaman ini banyak orang yang kurang paham. Ya. Jadi jihad itu pokoknya harus marah. Ya, harus teriak-teriak pergi ke satu tempat untuk bukan. Jihad itu diri kamu dulu, kamu benahi. Setelah kamu bisa membenahi diri kamu, benahilah orang lain seperti engkau membenahi dirimu. Bukan benahi orang lain, kamu pukuli. Tapi ini sama diri kamu tidak pernah pukul sendiri. Kamu bermaksiat, ini kan kamu jihad kepada orang-orang yang maksiat misalnya. Orang maksiatnya kamu pukuli, kamu bermaksiat, kamu tenang aja begini. Mestinya pukul juga diri kamu. Kalau kamu tidak ingin memukul diri kamu, jangan pukul orang lain. Nasihat itu lebih indah. Jadi jihad dan nafas ini luar biasa. Sulit mas. Kadang banyak orang-orang yang merasa dirinya itu sudah baik. Nanti di akhirat ternyata timbangan dia kebaikannya tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Karena dia mengamalkan ini semua dengan riak. Ingin dipamerkan, ini berat. Kalau musuh yang jihad perang itu tahu musuhnya di depan tinggal dipukul mati. Tapi ini musuh kita tidak tahu. Sampai Al-Imam Al-Busiri mengatakan, an-nafsuka tifli'in tuhmilhu syaba'ala. Nafsu itu bagaikan anak. Anak bayi yang menyusu. Itu kalau tidak disape, ya terus nyusu sampai besar. Jadi harus ditekan, harus supaya itu. Nafsu itu bagaikan kuda, kata Imam Busiri. Anda harus bisa mengendalikan. Orang itu punya nafsu semua. Lah, mengendalikannya ini jihad. Anda arahkan ke kanan, arahkan yang baik, mau ke kiri, ayo tarik lagi gitu terus. Ini proses menarik dan ini tadi mengarahkan itu adalah jihad. Kembali kepada meneladani Rasulullah Allahumma shalli alaihi. Dalam sepanjang hidup Rasulullah, pernah tidak sih Rasulullah itu sampai kewalahan menjaga dan mengontrol nafsunya? Tidak pernah. Jadi karena Rasulullah sudah. Iya. Rasulullah itu maksum. Ya. Tidak pernah ada kekurangan atau ada kejelekan sedikit pun pada diri Rasulullah. Apalagi kewalahan. Rasul itu manusia yang dididik langsung oleh Allah. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tidak ada satupun manusia bisa mendidik Rasulullah. Karena apa? Kalau ada guru Rasulullah, berarti Rasulullah di bawah gurunya.
Tapi ini tidak ada orang yang lebih tinggi dari Rasulullah karena Allah langsung yang mendidik. Supaya tidak ada mengatakan aku gurunya Rasulullah. Tidak ada. Allah yang mengatakan. Kenapa Rasulullah SAW ayahnya meninggal sedangkan Rasulullah ada di dalam kandungan? Supaya Rasul tidak mengatakan abi, abi, tapi mengatakan Rabbi, Rabbi. Jadi kalau ayahnya hidup, bayangkan saya aja Habib saya lah, yang seperti ini penuh dengan dosa. Anak saya itu di depan anak orang-orang lain, wah kayak raja dia. Karena anak Habib saya. Padahal dia belum tentu lebih baik daripada anak-anak yang lain. Kayak gitu. Dan Habib saya itu siapa? Orang yang perlu berlumuran dosa. Jadi bayangkan kalau ayah Nabi Muhammad hidup dengan Nabi Muhammad itu masih setelah diangkat Rasul. Bagaimana nanti keadaannya? Dijaga oleh Allah. Supaya murni. Rabbi, Rabbi bukan abi, abi.